pertama-tama ada yang bilang silaturrahim, ada yang bilang silaturrahmi. Yang kita bahas hari ini sebenarnya bukan silaturrahim, tapi silaturrahmi. Karena kalau silaturrahim itu artinya membangun hubungan antara saudara yang satu kandung. Tapi kalau silaturahmi, silah itu hubungan, membangun hubungan. Rahmun itu adalah rahmat dari Allah. Rahim itu adalah rahmat dari Allah yang sifatnya lebih agung dari Rahman. Kalau dalam Bismillah itu ada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu menurut para ulama adalah kasih sayang Allah yang sifatnya duniawi, yang bersifat umum. Jadi Rahman itu lebih umum dari Rahim. Rahman itu kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk bersifat umum, baik yang muslim maupun non muslim, baik yang menyembah Allah maupun menyembah Yakul atau gak nyembah apapun. Fir'aun sekalipun dia mendapatkan rahmat dari Allah yang disebut dengan Rahman, dan dia bersifat duniawi. Artinya rahmat Allah berupa Rahman ini hanya temponya selama di dunia saja. Oleh karena itu, orang seperti Fir'aun sekalipun yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi itu, dia tetap mendapatkan rahmat dari Allah berupa Rahman. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kekayaan, dia bahkan memiliki istri yang salihah bernama Asiyah. Bahkan dia mengangkat anak sambung seorang nabi yang bernama Nabi Allah Musa. Jadi dia diberikan karunia yang begitu besar berupa Rahman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahman ini bersifat duniawi. Misalnya jodoh itu di tangan Allah, tapi orang yang gak nyembah Allah pun Allah tetap kasih jodoh karena rahmannya Allah. Misalnya ada yang bertanya, Bib, kenapa ya tetangga saya itu non muslim tapi dia hartanya banyak sekali, sedangkan saya yang setiap hari nyembah Allah 5 kali sehari dalam sholat wajib saya gini-gini aja hidupnya. Karena apa? Karena rahmannya Allah itu meliputi segala sesuatu sesuai dengan keadilan. Siapa yang bekerja dengan baik, maka dia akan mendapatkan harta dengan banyak. Siapa yang bekerja dengan malas-malasan, maka dia akan minim dalam mendapatkan harta dari Allah. Nah, rahim ini lebih tinggi, lebih khusus, yaitu rahmat Allah tidak hanya bersifat semuanya, tapi bersifat khusus, dan juga berlakunya bukan hanya di dunia, tapi juga berlaku di akhirat. Nah, rahim ini adalah rahmat Allah bagi orang-orang yang menyembah Allah, berada di naungan agama Allah, dan taat kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketaatan. Mereka mendapatkan kasih sayang dari Allah di dunia hingga di akhirat. Di dunia berupa nikmat yang terbesar yang membuat dia damai, yaitu apa? Nikmat Islam dan iman. Nabi ketika ditanya apa nikmat tertinggi kita, nikmat tertinggi kita itu iman dan Islam. Tidak semua orang mendapatkan itu. Bahkan mendapatkannya itu adalah yang paling susah, karena sumber iman itu adalah hidayah dari Allah semata. Sehingga hanya kekasih Allah yang diberi hidayah oleh Allah untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam itu. Begitu juga siang hari ini kita berkumpul di sini, itu kan karena hidayah dari Allah.
Tidak semua orang mendapatkan keberuntungan seperti ini. Tidak semua orang menganggap perkumpulan kita ini perkumpulan yang penting. Tidak semua orang menganggap perkumpulan kita ini perkumpulan yang manfaat, perkumpulan yang mempesona. Mungkin orang anggap, ngapain ngumpul-ngumpul buat ngaji. Mending kita ngumpul-ngumpul buat belanja, buat ke mall, buat arisan, buat shopping dan lain sebagainya. Tapi kan kita semua hari ini dibuat sedemikian tercerahkan oleh Allah sehingga menganggap ini nikmat. Kemudian yang kedua itu adalah nikmat kesehatan. Baru setelah itu nikmat berupa harta benda. Oleh karena itu menjadi aneh kalau ada orang yang ketika muda dia menggadaikan kesehatan demi harta, tapi ketika tua dia menggadaikan harta demi kesehatan. Karena yang tertinggi itu kesehatan. Makanya semakin dewasa orang semakin ngerti pentingnya kesehatan itu sendiri. Karena dia sudah dewasa, sudah matang pola pikirnya, sudah panjang pengalamannya. Nah, rahmat berupa rahim itu berlaku juga di akhirat. Berupa apa? Berupa surga dari Allah. Apakah rahim itu berarti Allah tidak adil dalam memberikan rahmatnya? Enggak. Jadi Allah katakan, ini rahim saya. Siapa yang kesana dia akan mendapatkan rahim saya. Apa itu yang dimaksud rahim saya? Iman dan Islam. Siapa yang pergi ke sana maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka adil saja. Kecuali Allah berikan, golongan ini yang hanya mendapatkan rahim, yang itu enggak mendapatkan, baru itu tidak adil. Tapi ini Allah enggak. Allah letakkan di kejauhan dari semua golongan. Siapa yang bergerak ke sana menjadi muslim dan mukmin, maka dia akan mendapatkan rahim atau rahmat yang khusus dari Allah kepada orang-orang tertentu yang dipilihnya untuk bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ada satu orang yang datang kepada salah satu keturunan Nabi Muhammad yang bernama Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Beliau ini seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi miskin. Kemudian beliau bertanya kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq, wahai cicitnya Nabi Muhammad, saya ini taat kepada Allah, saya ini beriman dengan kuat kepada Allah, tapi hidup saya gini-gini aja, miskin-miskin aja. Kok bisa saya ini taat kepada yang maha kaya tapi sayanya ini miskin? Di waktu yang sama ada satu orang yang mengeluh kepada Sayyidina Ja'far As-Shadiq karena dia ini kaya raya tapi entah kenapa gak bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dia rela memberikan seluruh kekayaannya asalkan dia bisa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kamu yang miskin dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, mau gak saya ambil rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya itu dari hati kamu, kemudian saya berikan kepada si kaya, kepada hati dia sehingga cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sebagai gantinya semua harta dia yang melimpah itu saya ambil dengan keridhaan dia, karena dia sendiri yang bilang kepada saya dan saya berikan kepada kamu. Kemudian kata si miskin ini, wah enggak dong, saya enggak mau menukar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ini dengan harta berapapun banyaknya. Ya sudah, kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, berarti kamu itu enggak miskin, kamu itu kaya, karena kamu memiliki sesuatu yang melebihi dari harta yang berlimpah yang dimiliki oleh orang itu. Inilah yang kemudian dijelaskan dalam salah satu hadis dari Nabi Muhammad, bahwa siapa yang melakukan 2 rakaat fajr sebelum subuh atau qobliyah subuh, dia berarti telah mengawali harinya sebagai manusia yang lebih kaya dari manusia yang ada di muka bumi ini, karena dia telah memiliki di tangannya harta yang melebihi bumi dan seisi. Sehingga kenapa kita diajari 2 rakaat sebelum subuh? Biar kita ketika keluar setelah sholat subuh bekerja, itu kita bekerja dengan hati yang sudah kaya. Orang yang hatinya kaya,
dia tidak akan mati-matian mencari sesuatu yang nggak dibawa mati. Orang yang sudah hatinya kaya, dia tidak akan menerobos hal-hal yang diharamkan oleh Allah untuk memperkaya dirinya. Orang yang hatinya sudah kaya, dia tidak mau merendahkan dirinya hanya untuk mendapatkan harta. Itulah pelajaran kenapa kita disuruh 2 rakaat sebelum subuh. Agar ketika bekerja, kita bekerja dengan perasaan sebagai hamba Allah yang pasti dijamin rezekinya oleh Allah. Sehingga kalaupun hari itu dapat sedikit, kita tetap bersyukur karena hatinya sudah kaya. Tapi kalau orang hatinya miskin, meskipun duitnya banyak, minimal katrok, maksimal sombong. Iya. Orang kalau duitnya banyak tapi hatinya miskin, minimal katrok, maksimal sombong dia. Makanya saya punya ayah, itu kredit itu gak apa-apa. Kredit itu gak apa-apa. Tapi kata ayah saya, kalau bisa jangan kredit, tapi menabung. Kalau kamu pengen HP, menabunglah, bukan kredit HP. Kenapa? Karena kredit itu benar, gak haram, tapi kurang baik. Menabung itu baik dan benar. Orang kalau menabung untuk beli HP, dia akan memiliki HP ketika hatinya sudah layak memiliki HP. Karena dia tahu beratnya menabung untuk mendapatkan HP. Sehingga ketika punya HP, dia gak sombong. Ketika punya HP, dia jaga dengan baik-baik karena dia menabung untuk mendapatkan HP. Tapi orang yang kredit, dia punya HP saat mentalnya, saat hatinya itu belum pemilik HP. Sehingga kemudian sombong dengan HP-nya. Sehingga kemudian gak menjaga HP-nya dengan baik. Padahal ini amanat dari Allah. Digeletakin seenaknya, akhirnya hilang, akhirnya rusak, akhirnya begini dan begitu. Karena kenapa? Karena dia mendapatkan ini saat hatinya belum berada di level ini. Kredit, ambil barangnya dulu, bayarnya nanti. Akhirnya duitnya sebenarnya bukan duit HP itu. Sehingga hatinya belum mental pemilik HP. Sehingga kemudian enteng aja sama HP, gak menjaga amanat dari Allah dan lain sebagainya. Sombong juga. Nah itu bedanya antara Rahman dan Rahim. Nah kita kemudian diajarkan bahwa agama ini, Islam itu intinya adalah silaturahmi. Dalam salah satu rangkaian hadis Nabi yang dirangkai oleh seorang ulama besar dari Indonesia, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar. Beliau merangkai beberapa hadis dari Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, ma huwa din, apa itu agama? Kemudian kata Nabi, agama itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Karena orang kalau sudah mengenal Allah, dia akan beragama dengan sebaik-baiknya. Orang kalau mengenal Allah, dia akan beragama dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau orang gak kenal Allah, kalaupun dia beragama di depan orang lain. Tapi kalau orang mengenal Allah, dia beragama di depan Allah karena dia tahu bahwa Allah selalu melihat dia. Makanya ujiannya orang beragama, kata Sina Ali bin Abi Thalib, itu adalah saat sendiri di kamar, bukan saat di keramaian. Kalau di keramaian, semua orang berlomba-lomba untuk tampil seperti orang baik, untuk pencitraan kepada orang lain. Tapi saat sendiri, orang itu diuji dengan HP-nya, dengan pikirannya, dengan kata-katanya, dengan semua anggota tubuh. Kadang kita di depan orang lain diem, pas sendiri ngomel-ngomel. Kadang pikiran kita lurus-lurus aja di depan orang, tapi pas sendiri, pikirannya kemana-mana. Buka HP kadang yang positif-positif aja kalau di depan orang, tapi pas sendiri bukanya yang aneh-aneh. Maka iman itu, ma'rifatullah, itu adalah inti dari agama. Orang kalau sudah beriman, iman itu intinya ihsan.
Jadi kita tuh taunya rukun itu ada berapa rukun? Rukun iman, rukun Islam. Ada rukun ketiga. Rukun itu ada 3 dalam Islam. Rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Dasarnya apa? Hadisul Jibril. Disebutnya hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena yang datang untuk menyampaikan hadis itu langsung Jibril. Nabi bercerita tentang Jibril yang datang kepada Nabi dengan pakaian putih, kemudian duduk di depan Nabi Muhammad dengan kaki itu bersentuhan langsung dengan Nabi Muhammad, menyerupai manusia. Kemudian beliau tanyakan, apa itu Islam? Nabi sampaikan, Islam itu ada 5. Apa itu iman? Nabi sampaikan, iman itu ada 6. Kemudian satu lagi, apa itu ihsan? Nah ini rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarak wa illam takun tarak fa annahu yarak. Beribadahlah kamu, hiduplah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak sadar bahwa kamu melihat Allah, sadarilah bahwa Allah melihat kamu. Agama itu ihsan. Sadar kan kalau Allah melihat. Bayangin, kita tuh dilihat manusia aja malu untuk berbuat buruk, apalagi kalau dilihat Allah. Kita dilihat polisi aja takut mau melakukan tindakan kriminal, apalagi dilihat Allah. Karena itu ma'rifatullah itu inti agama. Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Muhammad, ma'rifatullah itu apa? Kemudian kata Nabi Muhammad, ma'rifatullah itu adalah akhlak yang agung, akhlakul karim. Kemudian akhlakul karim itu apa? Akhlak yang agung itu apa? Kemudian Nabi katakan, menyambung silaturahmi. Inti dari akhlak itu menyambung silaturahmi. Kenapa inti dari akhlak itu menyambung silaturahmi? Karena akhlak kalau tidak pakai silaturahmi itu namanya sopan santun. Akhlak dan sopan santun itu beda. Sopan santun itu yang kelihatan mata, dilakukan oleh tubuh. Tapi kalau akhlak yang terasa oleh hati dan dilakukan oleh hati. Saya kasih contohnya. Orang Jawa itu punya sopan santun, kalau lewat di depan orang tua dia nunduk sambil ngomong permisi. Itu sopan santun. Apakah hati dia menghormati orang tua itu? Belum tentu. Apakah pikiran orang itu ketika lewat di depan orang tua itu betul-betul nunduk? Belum tentu. Bisa jadi dia sambil nunduk sambil gibahin tuh orang tua itu di pikiran dan hatinya. Bapak-bapak nih pengennya dihormatin mulu. Ibu-ibu nih. Nah, kalau akhlak bukan hanya punggungnya yang nunduk, bukan hanya mulutnya yang berkata permisi, tapi hati dan pikirannya itu nunduk dengan penuh penghormatan kepada yang lebih tua. Itu perintah Allah melalui Nabi Muhammad untuk menghormati semua orang tua yang pernah kita temui. Jadi bedanya akhlak sama sopan santun itu. Kalau akhlak belum tentu pakai hati. Kalau sopan santun belum tentu pakai hati. Tapi kalau akhlak sopan santun yang pasti sumbernya dari hati yang tulus. Ya kita sama preman juga sopan santun karena takut. Kita sama presiden, gubernur, bupati sopan santun karena apa? Karena ada kepentingan. Kita sama siapa yang buruk sekalipun, kalau kita takut, kalau kita sungkan, kalau kita malu, kita sopan santun. Tapi apakah akhlak? Enggak. Buktinya, saya punya teman itu mantan jenderal purnawirawan, 3 kali jadi kapolda. Salah satunya di ibu kota. Ya, Bib. Itu ketika beliau masih jadi kapolda, itu ngantri kita yang mau ketemu dengan beliau, dikasih
ngisi form dulu, kepentingannya apa, berapa lama, kita ini siapa, ngantri itu, nggak habis-habis. Beberapa tahun yang lalu, beliau itu telepon saya, minta ditemenin minum kopi di rumahnya. Saya datang ke rumahnya, nggak ada orang. Beliaunya juga sudah stroke, di kursi roda, rumahnya kotor, berantakan, nggak ada yang datang ke dia. Selama ini orang itu hanya sopan santun. Kepada siapa? Bukan kepada dia, tapi kepada bintangnya, kepada jabatannya, bukan kepada orangnya. Tapi orang yang berakhlak, walaupun dia udah gak punya bintang, walaupun dia udah gak punya jabatan, dia tetap berakhlak. Sebagaimana ditunjukkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika mau masuk ke Ka'bah melalui pintunya di hari Jumat, di mana setiap hari Jumat siapa saja boleh masuk ke Ka'bah melalui pintunya. Tapi Utsman bin Abi Talha yang pegang kunci Ka'bah itu bilang, kecuali Muhammad gak boleh masuk. Lah kenapa, kata Nabi? Iya, karena saya benci kamu. Nabi Muhammad akhirnya bilang ke Utsman bin Abi Talha, Utsman, kamu gak seperti itu seharusnya pegang amanat. Kamu harusnya adil. Oh biarin, terserah saya, kata dia. Saya yang pegang kok, saya yang kuat, kamu mau apa? Kemudian kata Nabi Muhammad, suatu hari kunci itu akan ada di tangan saya dan akan saya kasih kepada orang yang amanah. Akhirnya Nabi hijrah, kemudian Nabi membangun kekuatan, membangun negara Madinah. Akhirnya Nabi datang bukan menginvasi, tapi membuka kota Mekah, Fathum Mekah. Kadang orang bilangnya penaklukan kota Mekah, bukan penaklukan. Nabi gak mau menaklukkan siapa-siapa, membuka kota Mekah agar adil. Kemudian ketika Fathum Mekah, Nabi pergi ke Ka'bah. Nabi bilang, panggil Utsman bin Abi Talha. Dipanggil Utsman bin Abi Talha, dengan gemetar dia datang, bawa kunci Ka'bah. Kemudian sama Nabi, Utsman, kamu ingat dulu kamu ngusir saya? Iya, sambil menangis Utsman bilang. Kemudian kata Nabi, bukankah saya bilang bahwa kunci itu suatu hari akan ada di tangan saya? Iya, berikan sini. Diberi oleh Utsman. Kemudian kata Nabi, bukankah saya katakan bahwa kunci ini akan saya berikan kepada orang yang amanat? Iya, kata Utsman. Kemudian saksikanlah, wahai kaum muslimin, kunci ini saya berikan ke Utsman bin Abi Talha. Karena sebenarnya tanpa kebencian kepada saya, dia orang yang amanah dan tidak akan pernah lepas kunci ini dari Utsman bin Abi Talha dan keturunannya, kecuali dirampas oleh orang-orang yang zalim. Dan ibu-ibu tahu sekarang yang megang kunci Ka'bah itu siapa? Anak keturunannya Utsman bin Abi Talha. Sampai detik ini 1400 tahun, persis seperti janjinya Nabi Muhammad. Artinya Nabi gak akhlak kepada dia hanya karena takut. Ketika Nabi dulu sendirian gak boleh masuk ke Ka'bah, takut kepada Utsman bin Abi Talha, Nabi akhlak kepada Utsman bin Abi Talha. Begitu juga ketika Nabi telah menjadi pemimpin kota Mekah dan Madinah, Nabi kuat dan Utsman bin Abi Talha gak punya daya dan upaya, Nabi tetap berakhlak, karena akhlak itu sumbernya dari hati, bukan hanya basa-basi. Nah, kemudian akhlak itu sumbernya silaturahmi. Silaturahmi itu apa? Menyambung hati dengan cinta, Rahman, Rahim. Rahmat, kata dasarnya itu cinta. Akhlak yang agung itu harus bersumber dari hati yang penuh cinta. Maka silaturahmi itu intinya adalah tersambungnya cinta kasih kita dengan orang lain. Silah itu hubungan, rahim itu, rahmi itu adalah cinta kasih. Maka orang yang tidak ketemu seumur hidup, tapi dia tetap punya cinta kepada orang itu, dihitung silaturahmi. Orang yang gak saling ketemu seumur hidup, tapi saling mendoakan, dia dihitung bersilaturahmi. Orang yang gak ketemu
tapi menjaga tradisi bersama orang itu, maka itu disebut silaturahmi. Oh, dulu ketika si fulan hidup, si fulan tiap hari Jumat itu ngadain pengajian. Pengajiannya tetap kita lakukan. Itu kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari dihitung sebagai silaturahmi. Tapi walaupun ketemu langsung kayak gini, berpelukan, salaman, cipika-cipiki, tapi pas cipika-cipiki hatinya langsung, kayaknya tasnya KW 9, sepatunya kayaknya palsu, kerudungnya kayaknya murah, bajunya kayaknya belinya di tempat yang murahan. Itu silaturahmi yang tidak bernilai silaturahmi. Orang bilangnya itu silaturahmi, itu bukan silaturahmi, itu malah memutus silaturahmi. Karena silaturahmi intinya hati yang saling cinta satu sama lain. Walaupun pelukan, ciuman, cipika-cipiki, tapi hatinya ada kebencian, tidak saling cinta, maka itu tidak dihitung silaturahmi. Kemudian apa itu silaturahmi kata Nabi Muhammad? Beliau jawab, silaturahmi itu adalah idhalus surur fi qalbil ihwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain, memasukkan rasa bahagia ke hati orang-orang yang bersedih, memasukkan rasa bahagia ke hati orang-orang yang hancur. Itu yang namanya silaturahmi. Ada orang dihibur, ada orang curhat didengerin, bukan bu, suami saya bu, kenapa nikah lagi? Wah, mending masih nikah lagi, suami saya udah 4 kali nikah lagi. Bu, suami saya selingkuh, mending selingkuh, suami saya mendang-mending tuh. Ada orang curhat karena sedih, dia kasih curhatan dia yang lebih sedih tuh. Akhirnya 2 orang ini sama-sama sedih nih. Ada orang datang kepada kita curhat, minimal dengerin, nggak usah ngomong, minimal dengerin, maksimal hibur. Jangan malah dikasih masalahnya kita. Bu, apes bener hari ini, saya diutangin orang 1 juta. Wah, ibu masih mending 1 juta, saya 5 juta. Ya, nggak ada silaturahminya. Idhalus surur fi qalbil ihwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain, inti dari silaturahmi. Ibu saya itu dulu punya tradisi sama tetangga, nyuruh saya itu minta garam. Minta garam, Bu. Apa sih garam? Berapa sih harganya garam? 2.000 dapat, wah, dapat 1 kantong kresek 2.000 dulu. Sekarang katakanlah berapa? 5.000. 2.000 satu plastik itu kan. Itu dipakai paling seminggu, 2 minggu, mungkin 1 bulan. Saya suruh minjem garam 2 sendok makan sama ibu saya. Saya heran, kenapa ibu saya pinjam garam? Perasaan pertama, garam ada. Yang kedua, kalaupun nggak ada tinggal beli 2.000. Tapi kenapa? Kata ibu saya, tetangga kita itu orangnya secara ekonomi lebih lemah dari kita. Dia sering minta nasi, minta daging, minta kuah, minta sate kepada kita. Agar dia gak sungkan untuk minta-minta terus, dan agar dia tidak merasa hanya dia yang butuh kepada kita, tunjukkan kalau kita juga butuh kepada dia. Dengan apa? Dengan minta garam. Kenapa minta garam? Karena kalau minta daging dia minta ke kita. Kalau minta gula memberatkan bagi dia. Minta sesuatu yang remeh-temeh agar dia senang. Oh, ternyata bukan cuma saya yang butuh kepada dia, dia juga butuh saya. Besok-besok dia mau minta daging nggak malu karena lu juga minta garam sama saya. Artinya itu cara kita membahagiakan hati orang lain. Gitu. Kemudian itu tradisi para ulama itu. Ada Said Ahmad Al-Maliki di Mekah. Biasanya kalau ibu-ibu haji atau umroh, biasanya kadang itu diajak ke Said Ahmad sama
mutawifnya. Beliau ini ayahnya namanya Buya Said Muhammad Al-Maliki, ulama yang ngajari hampir semua ulama di Indonesia. Makanya orang Indonesia biasanya pergi ke sana untuk apa? Ngalap berkah, ngambil berkah. Dari putra beliau Sayyid Ahmad Al-Maliki. Makam Said Muhammad ini di Ma'la, di Makkah. Kemudian Said Ahmad ini karena ditandangi rombongan, ada satu bapak-bapak ini gak tahu Said Ahmad, cuman ikut rombongan aja. Kan kita kalau umroh haji kan kadang begitu, diajak ke makam, makam siapa nih, nanya kita, gak tahu makam siapa, oh makam Said Al-Khudri, siapa Said Al-Khudri, nanya lagi, oh beliau pejuang Islam, oh, gak tahu. Karena kenapa? Ikutin mutawif, ikutin rombongan. Nah, di antaranya ada satu bapak-bapak ikut rombongan masuk ke rumahnya Said Ahmad. Nyampe di rumahnya Said Ahmad, tradisi orang yang datang ke rumahnya Said Ahmad Al-Maliki itu adalah memberikan hadiah kepada Said Ahmad. Fadhil Ustaz. Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Enggak apa-apa, sini aja, Beb. Fadhil Ustaz. Fadhil. Siap, Beb. Sehat. Jadi tradisinya ke Said Ahmad Al-Maliki ini ngasih hadiah. Orang udah mempersiapkan hadiah ini dan itu. Tinggal bapak-bapak nih nggak tahu kalau ke Said Ahmad itu bawa hadiah. Akhirnya dia punya coklatos tuh di kantongnya buat dia makan. Akhirnya karena gak punya apa-apa, dia ambil coklatos, dia kasih ke Said Ahmad Al-Maliki. Kemudian ini yang cerita khadimnya, pelayannya Said Ahmad. Karena pelayannya Said Ahmad itu orang Jawa Timur sana, bisa bahasa Madura. Jadi ketemu saya yang juga bisa bahasa Madura, cerita banyak. Kemudian tahu yang dikatakan oleh Said Ahmad, ini bapak-bapak merasa orang paling rugi di dunia. Karena kenapa? Karena semua bawa hadiah, dia gak bawa. Pas dia ngasih hadiah, hadiahnya paling jelek, coklatos harga 2.000. Tahu yang dilakukan Said Ahmad? Kata Said Ahmad Al-Maliki, kamu kok ngomong ke orang ini kalau saya itu paling suka coklatos dari Indonesia. Masya Allah. Masya Allah. Cara membahagiakan orang lain. Dari orang paling rugi di dunia, di rombongannya dia menjadi orang paling beruntung di rombongannya. Apakah Said Ahmad suka coklatos? Tahu nggak? Tahu coklatos nggak? Cuman cara guru-guru kita, idkhalus surur fi qalbil ihwan, membahagiakan hati orang lain. Ada Habib Abdul Qadir As-Segaf dari Jeddah. Suatu hari habis sholat Jumat, diantar beliau ke mobilnya. Pas masih pegangan di atas kap mobilnya, ada yang nutupin dari pecintanya, jebret gitu, kejepit pintu mobil. Kemudian beliau jalan, terima kasih jalan. Sampai 100 meter nyuruh supirnya berhenti supir. Kenapa? Tangan saya kejepit, dibuka itu mobil, pintu, kemudian ditutup lagi. Kemudian kata sopirnya, ya Habib, wahai Habib, kenapa kamu gak dari tadi ngomong? Itu lumayan nahan sakit berapa lama? Kemudian kata Habib Abdul Qadir gitu, kalau saya ngomongnya tadi, maka yang nutupin pintu tadi, pecintanya saya, akan berubah menjadi sangat sedih karena merasa telah mencelakakan saya. Maka saya tunggu jauh dari dia agar dia tidak tahu bahwa dia mencelakakan saya, karena niatnya dia itu untuk menghormati saya. Dijaga hatinya orang lain. Begitu juga Nabi Muhammad. Setelah sholat Idul Fitri, Nabi Muhammad itu ketemu dengan anak-anak yang sedang bermain pakai baju baru, kecuali satu anak sendirian sedih gak pakai baju baru. Didatangi oleh Nabi Muhammad. Kenapa kamu sedih dan nggak pakai baju baru? Iya, karena ayah saya mati dalam peperangan bersama Nabi Muhammad. Anak ini nggak kenal kalau beliau Nabi Muhammad.
Kemudian ibu saya menikah dengan laki-laki lain dan pergi membawa semua hartanya dengan laki-laki itu. Sekarang tinggallah saya sendiri, sedih, tanpa pakaian baru dan keluarga. Kemudian kata Nabi Muhammad, wahai anak kecil, maukah kamu mulai sekarang Muhammad Rasulullah menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Hasan dan Husain menjadi saudaramu, dan Ali beserta Fatimah menjadi paman dan bibi. Seorang anak yang paling rugi hari itu menjadi anak paling beruntung karena menjadi putra dan keluarga dari Nabi Muhammad beserta keluarga. Idkhalu surur fi qalbil ikhwan. Inti silaturahmi, kata Nabi Muhammad, itu memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Jangan ada orang datang ke kita, pinjem duit 10.000. Kamu datangnya kalau butuh doang. Padahal kita punya duit. Memang dia datangnya kalau butuh doang. Tapi emang kita gak gitu sama Allah? Kalau lagi sedih, sholat tahajud, ya kan? Kalau lagi butuh duit, sholat tahajud. Tapi pas gak butuh, syukur-syukur gak maksiat. Artinya kita juga begitu kepada Allah. Kalau Allah ngomong gitu kepada kita, gimana tuh? Lagian dia diutus kepada kita karena Allah yang mengutusnya, karena Allah percaya kepada kita bahwa kita orang baik. Allah berhusnudzon kepada kita bahwa kita orang baik. Malah kita patahkan dengan bilang, lu datangnya kalau butuh doang. Jadi silaturahmi intinya idkhal surur fi qalbil ikhwan, memasukkan rasa bahagia ke hati orang lain. Dan ini adalah pondasi dari keimanan. Kenapa ia pondasi keimanan? Pertama, karena Rahman Rahim, yang akar katanya itu rahmat, itu sifat utamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat Allah itu ada banyak, dirangkum oleh para ulama 99, namanya Asmaul Husna. Dirangkum lagi yang menjadi inti dari asma dan sifat Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Makanya ia diulang-ulang. Setiap, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya sholat, tapi setiap melakukan sesuatu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim agar Allah ikut serta di sana. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Rahim, rahmat, rahman, itu sifat utamanya Allah. Maka orang yang bersilaturahmi berarti dia menjaga rahim di dalam dirinya, yang itu merupakan karunia terbesar dan utama yang Allah berikan kepada dia. Berarti dia yatakhallaku bi ahlakillah, berarti dia berakhlak dengan akhlaknya Allah. Dan ini inti dari tasawuf, inti dari cara menjadi kekasih Allah. Apa? Berakhlak dengan akhlaknya Allah. Allah akhlak utamanya adalah Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Maka jadilah silaturahim, orang yang menebar, yang menyambung rasa kasih dan rasa sayang kepada orang lain. Karena itu, orang yang silaturahminya tinggi, berarti sifat Allah di dalam dirinya itu tinggi, berarti imannya tinggi. Orang yang rendah kasih sayangnya, maka dia rendah imannya. Mengasihi makhluk Allah di muka bumi, maka dia akan dikasihi oleh seisi. Begitu kata Nabi Muhammad. Kasih sayang itu, sehingga siapa yang menyambung kasih sayang, maka dia mewakili dari akhlak Allah di muka bumi ini. Sehingga kemudian Nabi menjadi pribadi yang penuh kasih dan penuh sayang. Bukan hanya kepada kawan, justru kepada lawan utamanya. Kalau baik ke orang baik kepada kita, itu namanya transaksi. Lo jual, gue beli. Kamu jual, saya beli. Tapi yang terbaik adalah orang yang baik kepada orang yang jahat kepada dia. Itu baru namanya minimal edukasi, mendidik dia agar jadi baik. Maksimal revolusi, mengubah dia jadi baik. Karena itu silaturahmi itu tolak ukur keimanan kita. Makanya kita lihat guru-guru kita itu gak pernah lepas dari silaturahmi, khususnya hari Jumat.
Silaturahmi bukan hanya kepada orang yang kita sukai. Silaturahminya guru-guru kita, kalau hari Jumat kita ikut dari dulu, itu ke orang sakit, ke orang yang gak suka kepada dia, ke tetangganya yang jahil, kepada orang-orang yang meremehkan dia. Itu silaturahmi. Tolok ukur keimanan, makin gede silaturahminya, makin besar silaturahminya, makin besar juga berarti keimanannya kepada Allah. Yang kedua, silaturahmi itu tolok ukur keimanan, karena inti dari silaturahmi itu memaafkan orang yang salah kepada kita. Dan itu sifat Allah, pemaaf. Allah itu pemaaf kepada kita. Seandainya Allah perhitungan kepada kita, habislah kita. Sehingga kemudian karena Allah memaafkan kita atas segala dosa-dosa kita, maka maafkanlah orang lain sebagaimana Allah memaafkan kita. Sehingga tolak ukur keimanan adalah silaturahmi, yaitu memaafkan orang lain. Kemudian yang ketiga, Allah katakan Allah itu memiliki 100 rahmat dan 1 dilempar ke bumi. Sehingga kemudian semua ibu menyayangi anaknya, semua ayah menyayangi anaknya, semua orang saling menyayangi satu sama lain. Karena apa? Karena 1 rahmat yang dilempar oleh Allah ke muka bumi ini. Maka siapa yang silaturahim, yang pengasih dan penyayang kepada orang lain, kawan maupun lawannya, maka dia berarti banyak menerima rahmat dari Allah. Berarti imannya tebal. Dan kemudian silaturahmi itu sebagai penanda keimanan kepada Allah, karena silaturahmi itu tolok ukur bahwa kita masih butuh orang lain, bahwa kita masih butuh kepada orang lain. Karena yang gak butuh kepada orang lain, yang gak butuh kepada sesuatu yang lain, hanya Allah. Makanya sifat Allah itu esa, qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri, gak butuh kepada yang lain. Kita butuh kepada orang lain. Maka orang yang merasa tidak butuh kepada selain dia, berarti dia sedang sok-sokan mau jadi Allah. Maka dia telah berlaku syirik yang khafi, yang lembut tuh, tanpa dia sadari. Hati-hati sama syirik yang lembut nih. Kalau syirik yang gede kayaknya enggak ada di sini yang nyembah patung. Tapi syirik yang lembut. Apa yang syirik yang lembut? Merasa dirinya gak butuh orang lain, sehingga gak silaturahmi. Biarin orang yang datang ke saya, biarin orang yang bertamu kepada saya. Toh saya gak butuh kepada orang lain. Yang gak butuh itu hanya Allah. Begitu kita merasa tidak butuh kepada orang lain, memutus silaturahmi, berarti kita merasa diri kita Allah. Syirik yang khafi, yang lembut. Saking bahayanya syirik ini, sehingga kita dididik sama para ulama dengan didikan yang ketat agar terhindar dari syirik yang model begini. Apa? Jangan ngomong ana. Gak boleh tuh ngomong saya, aku, gak boleh. Kita dididik kalau mau nyebut diri kita, nyebutnya al-faqir, saya yang miskin, saya yang hamba sahaya, saya yang gak punya apa-apa, saya yang budak, saya yang kalau bukan karena Allah tidak ada apa-apanya, kalau bukan karena Rasulullah tidak ada apa-apanya. Sampai dididik segitunya tuh, biar kita gak merasa gak butuh orang lain. Al-faqir. Bahasa Indonesia bagus tuh, saya. Dari kata sahaya, hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah. Karena kita butuh orang lain, maka bangunlah silaturahmi. Sekarang mungkin belum butuh, tapi suatu hari pasti butuh. Siapa sih yang gak butuh orang lain? Saya kasih contoh. Tukang pijit tuh, dia kalau punggungnya pegel kemana? Cari orang pijit, cari tukang pijit lain. Padahal dia tukang pijit tuh, masih butuh ke orang lain. Tukang cukur tuh, dia kalau cukur ke siapa? Tukang cukur lain. Itu udah tukang cukur, ahlinya cukur. Kalau cukur ke tukang cukur lain. Artinya kita itu gak bisa hidup sendiri. Kenapa? Karena yang sendiri hanya Allah,
Yang esa hanya Allah. Semua diciptakan berpasang-pasangan. Tidak ada yang tidak berpasang-pasangan. Maka mari kita menjaga silaturahmi kepada kawan maupun lawan. Dan yang paling berhak kita silaturahmi adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai karena silaturahmi kepada manusia lupa sholat. Jangan sampai karena mau menjaga silaturahmi dengan sesama manusia bikin acara buka bersama lupa sholat maghrib, bikin acara silaturahmi begini lupa sholat asar, bikin acara lupa sholat. Silaturahmi utamanya adalah kepada Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jangan sampai Allah sudah buka pintu untuk silaturahmi, kita malah nutup pintu dengan tidak sopan. Contohnya apa? Contohnya sepertiga malam jam 1 tiba-tiba kebangun. Allah bangunin, silaturahmi kata Allah dengan saya. Kamu kan banyak hajatnya nih. Jarak terdekat dengan saya di waktu sepertiga malam dan saat orang bersujud. Maka sepertiga malam Allah bangunin. Maksudnya apa? Biar bersujud, tahajud, agar hajatnya semua diberesin. Dengan silaturahmi kepada Allah, malah kencing, malah buka HP, malah ngurusin sesuatu yang gak penting. Padahal yang bangunin Allah. Allah bangunin jam 1 malam biar tahajud, malah kencing, tidur lagi. Iya Bib, soalnya capek. Minimal ambil wudhu. Kalau ambil wudhu ngantuk Bib, minimal baca Allahu Akbar, minimal baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah Akbar. Bangun tuh silaturahmi dengan Allah. Lama-lama tahajud. Silaturahmi kepada Rasulullah. Dengan apa? Dengan pegang sunnahnya. Dengan apa? Dengan pegang akhlaknya. Dengan apa? Dengan ketahui sejarahnya. Dengan apa? Dengan bersalawat kepadanya. Dengan apa? Dengan mencintai beliau. Punya duit ziarah kepada makamnya Nabi Muhammad di Madinah, sekalian umroh. Kemudian silaturahmi juga kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu bukan bangke. Mereka itu hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup. Buktinya apa? Buktinya nih HP kita nih. Buktinya HP kita. Saya sama ibu saya. Ibu saya sekarang ada di Jakarta, saya ada di sini. Beda ruang. Ruangnya beda. Tapi berkat HP bikinannya manusia, saya bisa telepon ibu saya bisa lihat wajahnya pakai video call. Manusia bisa bikin orang yang berbeda tempat jadi bisa terhubung. Masa Allah kita ragukan? Tapi kan mereka udah mati. Bukan mati, pindah dunia. Dulu dunia pertama kita alam roh, dunia roh. Setelah alam roh turun ke dunia selanjutnya apa? Rahim. Dunia rahim 9 bulan. Kemudian keluar dunia alamud dunia, dunia yang kita tinggali sekarang. Setelah itu pergi ke dunia baru, apa namanya? Barzah. Alam barzah. Nanti setelah dihitung tektok masuk surga, masuk neraka, ke alam baru, alam akhirat. Itu semua dunia. Cuma bahasa Indonesia gak punya padanan untuk menyebut dunia-dunia itu. Makanya disebutnya itu akhirat, ini dunia. Padahal semua itu dunia sama. Cuma bedanya itu dunia akhirat, ini dunia alam, dunia nyata. Sama semuanya dunia alam. Jadi orang yang sudah meninggal tetap jaga silaturahmi. Gimana jaga silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal? 3 hal. Pertama, doakan, ziarahi. Karena kata Nabi kepada Ibnu Abbas, doa dan ziarah adalah hadiah untuk orang-orang yang meninggal. Kemudian yang kedua, kebaikannya dilanjutin. Dia bangun masjid, masjidnya dimakmurin. Dia bangun masjid, kita jaga agar jariahnya tetap nyambung kepada dia. Yang ketiga,
bikin hal baru yang bisa jadi kebaikan untuk dia di akhirat. Apa? Sedekah atas nama dia. Ibu kita udah meninggal, sering-sering sedekah atas nama ibu kita. Ayah kita udah meninggal, sering-sering sedekah atas nama ayah kita. Itu untuk menyambung silaturahmi dengan mereka. Kalau ibu gak dimimpiin oleh ibu dan ayah ibu yang sudah meninggal, kalau rajin sedekah atas nama dia, potong leher saya. Karena Ibnu Qayyim yang bilang, orang yang sudah meninggal, dia itu masih terhubung dengan kita. Kalau kita mendoakan dia terus, ziarahi dia terus, bersedekah atas nama dia, jaga amal jariahnya, dia akan menghubungi kita melalui mimpi. Entah mimpinya ke kita, entah melewati orang lain. Entah mimpinya jelas, entah mimpinya samar-samar. Tapi pas bangun, kita ngerasa dekat dengan ibu kita yang sudah meninggal, dekat dengan ayah kita yang sudah meninggal. Mereka bukan bangkai. Makanya kuburan itu dihormati, dikasih nisan. Pecah langit, apalagi kepada pasangan. Pecah tuh langit. Kata-kata yang buruk, dia akan naik ke langit, langit tidak menerima, dibuang lagi ke bumi, bumi tidak menerima, dan akhirnya kembali kepada yang ngomong. Bajingan kamu, naik ke langit, langit gak mau nerima, turun ke bumi, bumi gak sudi menerima, balik kepada kita, kitanya bajingan. Maka jaga lisan, beres semuanya. Beres. Silaturahmi putus karena lisan, semuanya karena lisan. Sehingga jaga lisan kita baik-baik. Sehingga kemudian kita mendapatkan ridho dari Allah karena keberkahan silaturahmi. Itu dari saya ya. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu dan bapak-bapak di sana yang agak tersudut kayaknya posisinya. Ada tidak memiliki hak, ya. Milikinya kewajiban doang tuh bapak-bapak. Semoga jadi manfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di sini kebanyakan adalah ummahat yang aktif dalam bekerja, aktif dalam ngegibah, ya. Aktif dalam beribadah dan aktif dalam bersedekah. Dan ini merupakan pertemuan yang atas 10 tahun berjalan, dan tentunya ini merupakan kegembiraan yang luar biasa karena kita kedatangan tamu selevel Habib yang alhamdulillah menjadi inspirasi lah buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Jadi insyaallah saya hanya mewakili dari teman-teman Elfa, namanya Elfa Habib, kita kasih nama Farhana agar memunculkan kegembiraan di hati bahagia teman-teman, selalu bahagia ya, walaupun karena bahagia itu teman-teman tidak ada kaitannya dengan uang ya. Oh ya, mohon maaf, ada orang tinggal di salah satu komplek terkenal di Balikpapan. Saya nggak perlu sebutin inisialnya. Waktu itu saya nggak mau nyebutin namanya. Yang jelas janjiannya waktu itu depan gerbang Great City. Jadi akhirnya diajak masuk begitu, rumahnya mewah, Bib. Masya Allah, saya sempat kagum begitu. Ternyata istrinya cantik, gitu, anaknya solih-solihah. Ternyata mohon maaf, di balik itu semua dia curhatnya luar biasa, Bu. Ya Allah Pak Ustadz, saya ini banyak utang. Nah kamu rumahnya mewah gini kok banyak utang, udah jual aja rumahnya. Berapa laku ini? Mungkin 5M Pak Ustadz. Jual 5M, kemudian nanti 250 juta beli rumah sederhana, 250 juta untuk modal usaha. Sisanya berapa, Bu? Ini nggak punya duit orang-orang ini. 4,5. Tuh Habib jawab karena dia tahu. Ya emang beda yang punya duit sama nggak punya duit. 4,5M buat bayar utang, hidup bahagia, tinggal di kampung normal aja hidup itu, nggak usah nih. Apa jawab dia, Ustadz? Apalagi utangku ada 12M Pak Ustadz. Lihat rumahnya mewah, utangnya banyak. Beda dengan ibu-ibu El Farhana, ya rumah kita boleh sederhana, hutang banyak juga. Kelihatan dari potongan wajahnya. Dan bahagia juga bukan soal tentang istri atau wanita yang cantik, ya tadi dari disinggung oleh Habib juga. Buat bapak-bapak yang di pojokan, ya nggak perlu ngomongin istri, karena mohon maaf kalau tadi Habib bilang laki-laki itu penyakitnya ada di kemaluan, itu kayaknya diperkecualikan, Bib. Untuk Balikpapan tidak sedemikian. Karena laki-laki Balikpapan berdasarkan survei Indobarometer terbaru, Bu, itu ternyata menjadi laki-laki paling setia se-Indonesia. Ya, jadi Haji Awi gimana? Aman Haji? Masya Allah, luar biasa. Nanti bagi hasil ya.
1.200 orang diwawancarai, apakah Anda akan kawin lagi jika punya kesempatan? Dari 1.200 orang, ini survei dilakukan, 99,9% mengatakan tidak. Survei dilakukan random, ya, ditemani oleh istri masing-masing. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Oh Yang iya. golok istrinya. Itu kayaknya bukan karena kesetiaan tapi karena ketakutan ya. Baik, sahabat-sahabatku yang berbahagia, dan tentunya pesan terakhir sih, artinya closing statement dari saya simpel aja. Semua yang tadi disampaikan Habib sudah memenuhi konsep silaturahim, dan memang itu tujuan. Awal pertama kali kita adakan El Farhana 10 tahun yang lalu, saya sempat ngobrol dengan beberapa ibu-ibu, tujuan kita cuma 3. Di sini pertama ada 3 I. I yang pertama adalah nikmat ilmu. Kita nikmati ilmu di El Farhana ini. Kita cicipi ilmu agar kita tahu kemana tujuan kita berakhir. Kemudian I yang kedua adalah ibadah, makanya kita praktekkan dengan rajin bersedekah ya. Tiap Jumat kita berbagi. Dan I yang ketiga adalah menjaga ikhwah atau persaudaraan. Dan itu tadi yang dibahas oleh Habib kita, luar biasa dengan begitu detail ya, sangat detail. Bahkan tadi waktu saya ceramah awal tadi nggak seperhatian itu ibu kepada saya. Tapi luar biasa karena Habibnya ganteng gitu kan, jadi agak beda. Ya Bu, ada saingan. Tadi saya julukannya laki-laki paling ganteng di sini. Iya, satu. Awalnya Beb tadi Beb, sebelum antum datang, masya Allah. Tapi nggak masalah ya. Pagi-pagi minum sekoteng. Cakep. Karena kurang kencang ya. Pagi-pagi minum sekoteng. Minum sekoteng bareng kuyang. Waduh. Habib Hussein memang lebih ganteng, tapi Afwan Bib, anak yang paling disayang. Jadi luar biasa teman-teman yang berbahagia. Dan saya juga mengucapkan Afwan kalau misalnya ada muamalat ibunda-ibunda kita yang soliah ini, ada yang salah Bib selama acara ini berlangsung. Mudah-mudahan Habib nanti pulang dengan selamat sampai di Jakarta Bib. Iya, Jakarta. Pulang ke Jakarta nanti Habib dilindungi Allah Amin, Subhanahu wa amin. taala. Dan ilmu yang dibagikan di Balikpapan ini menjadi amal jariah buat Habib dan Amin. keluarga semuanya. Dan mohon maaf kalau ada yang nggak ngenakin dari teman-teman, karena El Farhana ini memang nggemesin gitu ya. Ini satu-satunya jemaah pengajian yang berani bantah saya Bib ya. Jadi luar biasa, tapi bantahnya bantah yang salihah ya. Oke, pagi-pagi pergi ke Berlin. Cakep. Jangan lupa membeli pita. Cakep. El Farhana memang nyebelin, tapi sungguh aneh jatuh cinta. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement mewakili teman-teman El Farhana. Ya, karena insya Allah namanya juga Ustadz Bemper ya, jadi cuman buat sebagai ya nunggu Habib datang saya dari bilang. Saya diundang bukan karena pinter Beb, karena nggak ada yang lain aja ya. Nanti Habib kenapa? Oh bukan suhudon, waspada keles. Insya Allah ini jadi keberkahan untuk kita bersama. Insya Allah nanti lain waktu kita undang lagi Habib dengan acara yang lebih besar ya. Kalau perlu kita buat tablik akbar. Dan insya Allah lah kalau beliau untuk ceramah di kalangan kita-kita ini yang imannya menengah ke bawah, cocok banget. Kita, lo kali ya. Baik teman-teman, barakallahu fikum. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin untuk Habib yang sudah mau datang. Jazakumullah khairan katsira. Dan insya Allah berkah selalu. Dan saya menghormati beliau. Saya pernah nemenin Ustadz Abdul Somad waktu ceramah di Platinum, kami ceramah bareng. Tapi saya itu nggak gemeteran gitu ngomong depan Ustadz Somad gitu. Kemarin nemenin Ustadz Adi Hidayat di Pertamina. Waktu Bapak GM nelpon saya, tak temenin, saya biasa gitu. Karena kalau ilmu itu bisa lah disaing-saingin dikit masih bisa lah, walaupun kita jauh di bawah. Tapi kalau sama beliau saya udah kalah duluan ya. Pertama kalah mancung. Ya kan? Udah disepakati ulama, ijma itu nggak ada perbedaan. Ya. Dan yang kedua memang beliau nasabnya mulia ya, dan saya pernah sekolah di Hadramaut, kami diajarin untuk mencintai para habaib, luar biasa. Jadi insya Allah ilmunya tidak diragukan lagi ya, makanya wajar kalau ibu-ibu begitu serius. Tadi saya perhatiin wajah kalian tuh, saya perhatiin melotot lihat Habib begini. Tadi aku ceramah nggak digituin guys ya. Baik, enggak masalah. Saya udah keluarga besar di sini, jadi udah biasa dizolimi dan disakiti. Dan asal Habib tahu ini hasil jeripaya saya ya. Ya, saya nyindir habis-habisan tadi, baru datangnya hari ini ya. Tadi nyindirnya pagi dan Habib datang baru muncul. Ya begitulah. Atau ada lagi yang lebih hina dari ini, Ibu boleh ya? Enggak ada. Barakallah, aku mencintai kalian karena Allah, dan kita semua insya Allah digabungin bareng Habib juga di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.